Dan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Problematika politik kemuritan. Tema renungan kali ini seyogyanya mau mengajak kita sekalian untuk kembali melihat narasi bacaan Injil hari ini. Di dalam bacaan Injil hari ini ada dua poin penting. Ada dua poin penting yang mana akan menjadi problem dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama, problem perihal tentang orang kaya yang sukar masuk surga. Problem orang kaya suka masuk surga sebenarnya merupakan suatu problem yang bukan saja berada pada taraf problem dalam tataran duniawi, melainkan problem dalam tataran surgawi, dalam tataran keselamatan. Seperti yang telah dinegasikan di dalam bacaan Injil hari ini, yang mana bunyinya demikian, orang kaya akan sukar masuk surga. Benarkah orang kaya sukar masuk surga? Tentu jawabannya tidak. Karena tidak semua orang kaya dapat masuk surga ataupun masuk neraka. Begitu pula dengan orang miskin. Tidak semua orang miskin dapat masuk surga ataupun masuk neraka. Menariknya, dalam bacaan Injil hari ini, perihal orang kaya seyogyanya mau menggambarkan tentang orang-orang yang hidup di dalam daging, orang-orang yang hidup di dalam nafsu-nafsu, orang-orang yang hidup di dalam keegoisan diri, kecongkakan hatinya, yang membuatnya semakin jauh dari sesama, bahkan dari Tuhan. Tentunya dari kita sekalian yang hadir di tempat ini juga acap kali masuk di dalam kelompok, masuk di dalam kategori orang-orang yang hidup dalam tatanan duniawi. Dan pada akhirnya kita akan menerima konsekuensi, yakni kita akan dianiaya, kita akan diadili jika kita tidak hidup di dalam cahaya Kristus, di dalam terang Kristus. Bapak, mama, saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan. Pada poin yang kedua, perihal tentang kepengikutan Yesus atau menjadi murid Kristus. Tentunya untuk menjadi murid Kristus, kalau kita melihat secara akal sehat, kalau secara rasionalitas, kita akan menemukan begitu banyak problem, begitu banyak kendala-kendala yang membuat kita sulit untuk mengikuti Kristus. Di dalam narasi bacaan Injil hari ini, kita mendengar bahwasannya Petrus menuntut jawaban dan pertanggungjawaban dari Yesus dengan pernyataannya demikian, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikutinya."
Dari pernyataan ini kita dapat melihat, kita dapat menemukan problem, yakni Petrus menuntut pertanggungjawaban, menuntut keadilan dari Tuhan. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita. Tentunya Tuhan pula akan menyertai kita, Tuhan pula akan yang membimbing kita. Contoh konkretnya dapat kita melihat ketika kita dipanggil untuk menjadi biarawan-biarawati, kita berani meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan keluarga, meninggalkan sahabat, meninggalkan popularitas hidup kita. Dan kita menemukan begitu banyak orang-orang, begitu banyak keluarga yang mencintai kita. Sesama saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan. Dari dua problem ini, saya secara pribadi sangat terkesan dengan dua gagasan politik yang dikemukakan oleh seorang santo yang bernama Santo Agustinus. Beliau menggambarkan perihal dua gagasan politik dengan dua kota. Yang pertama, kota duniawi. Kota duniawi adalah orang-orang yang hidup di dalam daging, orang-orang yang hidup di dalam kekacauan hidup, orang-orang yang hidup di dalam nafsu-nafsu, sehingga dapat membuatnya semakin jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Dan poin yang kedua, orang-orang yang hidup di dalam kota surgawi atau kota Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam kota surgawi atau kota Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam roh, yang hidup di dalam roh Kristus, yang hidup di dalam kedamaian, di dalam sukacita. Dan orang-orang ini tentunya bersedia untuk menjadi pelayan Kristus, bersedia untuk menjadi murid Kristus tanpa menuntut pertanggungjawaban, tanpa menuntut keadilan. Bapak, mama, saudara, dan saudariku yang mencintai Tuhan, untuk itu di akhir permenungan ini, saya mengajak kita sekalian untuk perlu kita hidup di dalam kota Tuhan, kota surgawi. Kita perlu menjadi murid atau pelayan Kristus yang tanpa menuntut pertanggungjawaban, tanpa menuntut keadilan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sendiri adalah sumber keadilan. Semoga Tuhan membantu kita.